Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Haniah SPD MPD. Yang saya hormati, dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta teman-teman sebaya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Hari ini saya Lailatul Fitri Amelia berdiri di hadapan kalian semua bukan hanya sebagai seorang mahasiswi, bukan hanya sebagai seorang remaja yang sedang belajar menyusun masa depan, tetapi sebagai bagian dari generasi muda yang peduli terhadap satu isu besar yang tak bisa kita diamkan, yaitu pernikahan dini. Teman-teman, mungkin kita sudah sering mendengar istilah tersebut. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami apa itu pernikahan dini? Maka dari itu, mari kita bahas bersama-sama. Secara umum, pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, meskipun secara hukum sudah jelas, praktik pernikahan dini masih terus terjadi di Indonesia. Bahkan, Indonesia menempati peringkat ke-8 tertinggi di dunia dan tertinggi di ASEAN dalam kasus pernikahan anak. Menurut data dari UNICEF tahun 2021, lebih dari 1,2 juta perempuan Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Sungguh angka yang sangat memprihatinkan. Mengapa pernikahan dini masih terus terjadi? Terdapat beberapa faktor yang mungkin saja mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Faktor yang pertama adalah budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, menikahkan anak perempuan saat ia sudah menstruasi pertama dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan suatu kebanggaan. Tradisi ini kadang diwariskan secara turun-temurun tanpa memeriksa kembali konteks zamannya. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Dalam keluarga miskin, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi. Mereka berharap dengan menikahkan, tanggung jawab anak tersebut akan berpindah ke tangan suaminya. Faktor yang ketiga adalah pendidikan yang rendah. Keluarga yang tidak memahami pentingnya pendidikan cenderung tidak melihat bahaya dari pernikahan dini. Akibatnya, anak-anak mereka menjadi korban dari ketidaktahuan tersebut. Kemudian yang keempat adalah tekanan sosial dan agama yang keliru tafsir. Ada anggapan bahwa menikah lebih baik daripada berpacaran terlalu lama atau berbuat dosa. Padahal, pernikahan dini yang dipaksakan justru bisa menjadi dosa sosial baru karena merenggut hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Sekilas, menikah mungkin terlihat indah, tapi teman-teman, terdapat dampak dari pernikahan dini yang cukup serius. Apa saja? Yang pertama adalah dampak kesehatan. Menurut WHO,
Remaja perempuan yang berusia 15 hingga 19 tahun memiliki resiko 2 kali lebih tinggi untuk meninggal saat melahirkan dibandingkan perempuan yang berusia 20 hingga 24 tahun. Mengapa demikian? Karena tumbuh kembang mereka belum matang secara biologis untuk hamil dan melahirkan. Tak hanya itu, anak dari ibu muda juga beresiko tinggi mengalami malnutrisi, berat badan lahir rendah, hingga gangguan tumbuh kembang. Menurut data BKKBN pada tahun 2022, pernikahan dini adalah penyebab meningkatnya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dampak yang kedua adalah dampak psikologis. Seorang anak yang berusia 15 atau 16 tahun belum memiliki kematangan secara emosional untuk menjalani sebuah pernikahan. Mereka mudah mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Psikolog keluarga bernama Ana Surti Aryani mengatakan bahwa remaja yang menikah di usia muda cenderung belum memiliki regulasi emosi yang stabil sehingga mudah mengalami konflik rumah tangga. Mereka juga belum siap menghadapi tekanan dari keluarga, pasangan, ataupun masyarakat. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT, baik secara verbal, fisik, maupun seksual. Dampak yang ketiga ialah dampak pendidikan. Anak-anak yang menikah dengan usia muda hampir pasti akan putus sekolah. Padahal, pendidikan adalah salah satu cara utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. UNESCO mencatat bahwa perempuan yang menyelesaikan pendidikan menengah ke atas berpeluang 3 kali lebih besar memiliki penghasilan yang stabil dibanding mereka yang hanya lulus SD atau SMP. Dengan menikah muda, peluang ini hilang, dan bukan hanya perempuan. Anak laki-laki yang menikah muda pun seringkali harus berhenti sekolah untuk bekerja menafkahi keluarganya. Kemudian dampak yang keempat adalah dampak sosial dan ekonomi. Pernikahan dini memperpanjang lingkaran kemiskinan. Anak-anak yang menikah muda tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan yang layak. Mereka juga rentan menjadi pengangguran, buruh kasar, atau hidup tergantung kepada kedua orang tuanya. Profesor Dr. Saparinah Sadli menyatakan bahwa pernikahan dini adalah bentuk pelanggaran hak anak dan justru memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Lantas, bagaimana pandangan ahli dan juga lembaga internasional terkait dengan kasus pernikahan dini? Banyak ahli, lembaga, dan aktivis yang menegaskan bahwa pernikahan dini adalah ancaman besar bagi generasi muda. Menurut pandangan WHO, pernikahan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menghambat perkembangan fisik, emosional, dan juga psikologis anak. Sedangkan menurut UNICEF, setiap tahun lebih dari 12 juta anak perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun. Ini adalah bentuk ketidakadilan global terhadap perempuan dan anak-anak. Komnas Perempuan Indonesia juga menyatakan bahwa pernikahan anak harus dicegah karena ia menjadi pintu masuk dari berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi terhadap anak. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kita adalah generasi yang melek informasi. Kita punya media sosial, kita punya suara,
kita punya jaringan. Mari kita gunakan itu untuk menyuarakan stop pernikahan dini. Mari kita katakan pada dunia bahwa menikah bukan solusi dari masalah ekonomi, pendidikan adalah solusinya. Menikah bukan pelarian dari tekanan sosial. Komunikasi dan pemahaman yang sehat adalah jawabannya. Menikah bukan langkah mempercepat kedewasaan. Kedewasaan tumbuh dari pengalaman, bukan dari status pernikahan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar dan pemuda? Yang pertama adalah belajar dan terus belajar. Jadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Jangan tergoda untuk memilih jalan pintas yang beresiko. Yang kedua adalah mengedukasi lingkungan sekitar. Jadilah agen perubahan, ajak teman, keluarga, dan masyarakat untuk memahami bahaya dari pernikahan dini. Kemudian yang ketiga, aktif di media sosial. Gunakan platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube untuk menyebarkan pesan anti pernikahan dini. Jadikan dirimu inspirasi bagi remaja yang lain. Yang keempat, dukung kebijakan yang berpihak pada anak dan perempuan, seperti program Sekolah Ramah Anak, kampanye pencegahan pernikahan anak oleh BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kemudian yang kelima adalah bangun impian dan cita-cita. Jangan biarkan usia remaja kita dihabiskan untuk mengurus rumah tangga. Dunia masih luas dan masa depan masih panjang untuk dibangun. Hadirin yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, pernikahan dini bukanlah takdir. Ia adalah hasil dari keputusan yang bisa kita ubah. Kita bisa menghentikannya dengan ilmu, dengan kesadaran, dan dengan keberanian bersuara. Maka dari itu, mari kita perjuangkan bersama, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak-anak kita kelak, bukan hanya demi cita-cita pribadi, tapi demi kemajuan bangsa ini. Saya akhiri pidato ini dengan pesan, jangan terburu-buru tumbuh dewasa. Jalani masa muda dengan semangat belajar dan berkarya. Stop pernikahan dini karena masa depanmu terlalu berharga untuk dikorbankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, dan salam perubahan.